Teman-teman, apakah kalian menjadi pengguna aplikasi ojek online? Apakah kalian tahu bagaimana pengemudinya dapat sampai dengan tepat ke rumahmu? Pengemudi ojek online tersebut telah memanfaatkan peta digital untuk membantu navigasi atau petunjuk arah agar dapat sampai ke rumah kalian. Kemampuan untuk memberikan navigasi atau petunjuk arah adalah salah satu fungsi dari peta. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan peta, jenis-jenisnya, serta fungsinya? Agar dapat mengetahuinya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti akan membutuhkan peta. Mulai dari peta cetak, seperti atlas, hingga peta online, seperti yang kalian gunakan pada aplikasi smartphone. Tanpa peta, kita akan kesulitan untuk mencari dan menemukan tempat yang akan dituju. Kehadiran peta memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi. Peta Sungai Efrat dan kota Babilonia digambar di atas papan tanah liat yang kemudian dikenal sebagai Imago Mundi atau peta dunia Babilonia. Setelah itu, pada tahun 610 hingga 546 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani yang bernama Anaximander membuat peta dunia dengan bentuk lingkaran yang menunjuk beberapa benua, seperti benua Asia dan benua Eropa. Pada tahun 276 hingga 296 sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani yang bernama Eratosthenes memperbaiki ukuran benua pada peta dunia yang dibuat Anaximander, serta memperkenalkan garis lintang dan garis bujur untuk pertama kalinya. Akan tetapi, garis lintang dan garis bujur yang diperkenalkan Eratosthenes masih memiliki kesalahan. Kesalahan pertama adalah garis bujur utama melewati Alexandria dan Rhodes, bukan melewati Greenwich, Inggris. Kesalahan kedua adalah garis lintang hanya melewati lokasi yang diketahui oleh Eratosthenes, seperti wilayah Meroe. Sementara itu, pada peta Eratosthenes, wilayah ekuator justru tidak dilewati oleh garis lintang. Setelah itu, pada tahun 150 Masehi, Ptolemeus memperbaiki konsep garis lintang dan garis bujur, sehingga konsep tersebut digunakan sebagai acuan keilmuan geografi hingga saat ini. Garis lintang dan garis bujur yang diperkenalkan Ptolemeus lebih tepat dibandingkan dengan garis lintang dan garis bujur yang diperkenalkan Eratosthenes. Alasan pertama adalah garis bujur utama sudah hampir melewati Greenwich, Inggris. Alasan kedua adalah garis lintang utama sudah melewati ekuator. Dari masa ke masa, peta mengalami perkembangan hingga saat ini. Peta dapat kalian lihat dari smartphone. Perkembangan peta masih terus berlanjut hingga sekarang, disebabkan peta memiliki fungsi yang penting sehingga banyak digunakan dan dibuat dalam berbagai bentuk. Terdapat dua pengertian dari peta, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengertian menurut Perhimpunan Kartografi Internasional. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional atau International Cartographic Association, peta diartikan sebagai gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Contoh peta yang menampilkan ketampakan abstrak dari permukaan bumi adalah peta persebaran gunung api di Indonesia. Sementara itu, contoh peta yang menggambarkan ketampakan berupa benda angkasa adalah peta rasi bintang yang menggambarkan susunan sekelompok benda angkasa berupa bintang yang membentuk susunan tertentu. Kedua, pengertian secara umum. Secara umum, peta diartikan sebagai rupa dari permukaan bumi yang digambarkan menggunakan proyeksi, skala, dan simbol tertentu sehingga dapat disajikan pada bidang datar. Ketiganya memiliki fungsi tertentu, yaitu sebagai berikut. Proyeksi. Bentuk asli planet bumi adalah bulat pepat atau membesar di bagian khatulistiwanya. Akan tetapi, peta mengharuskan adanya pemindahan objek-objek di permukaan bumi pada bidang yang datar. Contoh bidang datar adalah secari kertas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknik pemindahan tertentu dari bidang lengkung ke bidang datar yang dapat mempertahankan kesesuaian letak objek yang disebut dengan proyeksi. Skala dibutuhkan pada peta karena adanya keterbatasan ruang untuk menggambarkan kondisi permukaan bumi di bidang datar. Skala adalah perbandingan jarak antara dua objek di peta dan jarak di permukaan bumi. Contohnya, peta Kecamatan Pauh, Kota Padang memiliki skala 1:10.000. Jarak suatu objek berupa SDN 27 Batang Nganai ke Polindes, Batang Sarik memiliki jarak 1,5 cm. Artinya, jarak antara keduanya di permukaan bumi adalah 1,5 kali 10.000 sama dengan 15.000 cm atau 150 meter. Kemudian, simbol.
Simbol dibutuhkan pada peta untuk mewakili tampilan objek di permukaan bumi pada peta. Contohnya, objek sekolah pada peta Kecamatan Pauh, Kota Padang, diwakilkan dengan simbol kotak berwarna merah bertuliskan SK. Karena adanya keterbatasan dalam menggambarkan permukaan bumi pada bidang datar, sehingga terdapat 3 hal penting dalam peta, yaitu sebagai berikut. Terdapat pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap sesuai dengan tema dan judul peta, serta pemilihan simbol yang dapat mewakili fenomena muka bumi tersebut. Contohnya, pada peta rupa bumi, fenomena yang ditampilkan adalah kondisi alam dan buatan secara umum. Misalnya, keberadaan Sungai Nyalo di peta rupa bumi Kecamatan Mudikair, Kota Padang. Terdapat proses pemindahan bentuk muka bumi aslinya berbentuk bola ke dalam bidang datar menggunakan proyeksi. Terdapat proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya menggunakan skala. Peta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya sebagai berikut. Pertama, peta berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Peta skala sangat besar. Peta skala sangat besar disebut juga dengan peta kadaster atau peta teknik. Peta skala sangat besar memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Peta skala sangat besar banyak digunakan untuk merencanakan suatu area kecil karena memerlukan gambaran yang detail. Contohnya, peta perencanaan jaringan air di Desa Kemuning Lor, Kabupaten Jember, berikut ini. Kemudian, peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta skala besar digunakan untuk menampilkan peta dengan area setingkat desa, kabupaten, dan kota. Contohnya, peta rencana pola ruang Kabupaten Bantul. Selanjutnya, peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta skala sedang digunakan untuk menampilkan peta dengan area setingkat provinsi. Contohnya, peta rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian, peta skala kecil. Peta skala kecil memiliki skala antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Peta skala kecil digunakan untuk menampilkan peta dengan area setingkat negara. Contohnya, peta rencana pola ruang Indonesia. Kemudian, peta skala sangat kecil. Peta skala sangat kecil disebut juga dengan peta skala geografis. Peta skala sangat kecil memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Peta skala sangat kecil digunakan untuk menampilkan peta dengan area setingkat dunia. Contohnya, peta persebaran zona waktu di dunia. Suatu peta akan dikatakan berskala lebih besar jika angka penyebut skalanya semakin kecil. Contohnya, pada peta 1:100 dengan peta 1:100.000. Pada peta 1:100, angka penyebut skalanya adalah 100. Sedangkan pada peta 1:100.000, angka penyebut skalanya adalah 100.000. Artinya, penyebut skala 1:100 lebih kecil dibandingkan 1:100.000, sehingga dapat dikatakan bahwa peta 1:100 berskala lebih besar dibandingkan peta 1:100.000. Kedua, peta berdasarkan isinya. Berdasarkan isi atau informasi yang disajikan di dalamnya, peta dapat dibedakan menjadi peta umum. Peta umum menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi secara umum. Peta umum terdiri atas peta korografi dan peta topografi. Peta korografi adalah peta yang menampilkan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Contoh dari peta korografi adalah peta yang hanya menggambarkan informasi mendasar wilayah Pulau Sulawesi, seperti ketinggian wilayah dan ibu kota provinsi. Selanjutnya, peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Pada peta topografi akan ditemukan garis kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Semakin rapat jarak antar garis kontur menandakan semakin curamnya wilayah tersebut. Sedangkan, semakin renggang jarak antar garis kontur artinya wilayah tersebut landai. Contohnya, peta topografi wilayah Bayat, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang hanya menggambarkan fenomena tertentu di permukaan bumi. Pada peta tematik, terjadi pemilihan objek dari permukaan bumi yang hendak ditampilkan pada peta yang sesuai dengan temanya. Contoh dari peta tematik adalah peta potensi sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi di Provinsi Lampung. Karena merupakan peta tematik, sehingga hanya informasi tentang sebaran ketiga sumber daya tersebut yang ditampilkan pada peta. Ketiga, peta berdasarkan sifat objek yang dipetakan. Peta statis.
Peta statis adalah peta yang menggambarkan objek dengan sifat yang relatif tetap dan tidak berubah. Contohnya, peta bentuk lahan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, peta dinamis. Peta dinamis adalah peta yang menggambarkan objek yang memiliki sifat mudah berubah. Contohnya, peta kepadatan penduduk di Amerika Serikat pada tahun 1790 dan tahun 1877 yang memiliki kondisi berbeda. Keempat, peta berdasarkan bentuknya. Peta datar. Peta datar adalah peta yang dibuat dalam bentuk dua dimensi pada bidang datar. Peta datar hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Objek yang ada di peta datar dapat diketahui dengan melihat simbol berupa bentuk, warna, dan tulisan yang ada pada peta. Contohnya, pada peta dunia, wilayah Amerika Utara bagian barat yang berupa pegunungan digambarkan dengan warna coklat. Kemudian, peta timbul. Peta timbul adalah peta yang dibuat dalam bentuk tiga dimensi pada bidang timbul. Peta timbul memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Objek yang ada di peta timbul dapat diketahui dengan melihat simbol berupa bentuk, warna, dan tulisan yang ada pada peta serta mengukur ketinggian bagian peta yang timbul. Contohnya, pada peta dunia, wilayah Amerika Utara bagian barat yang berupa pegunungan digambarkan dengan warna coklat dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian peta lainnya. Selanjutnya, peta cetak. Peta cetak adalah peta yang sudah dicetak menggunakan mesin cetak. Contohnya, pada peta Pulau Sumatera yang sudah dicetak di atas kertas seperti ini. Kemudian, peta digital. Peta digital adalah peta yang tersimpan di perangkat komputer dan hanya ditampilkan di layar komputer. Peta digital adalah peta yang belum dicetak oleh mesin cetak. Contohnya adalah peta digital wilayah Jakarta Pusat pada Google Maps berikut ini. Kemudian, peta garis. Peta garis adalah peta yang menyajikan tentang ketampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Contohnya, pada peta wilayah Jakarta Pusat berikut ini. Tampak wilayah Monas diwakili dengan titik berbentuk Monas. Kawasan Monas diwakili dengan area luasan berwarna hijau, dan jalan diwakili dengan garis berwarna merah. Kemudian, peta foto. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mosaik atau gabungan foto udara atau citra satelit yang sudah terkoreksi secara geometrik atau telah disesuaikan letaknya dengan posisi permukaan bumi yang sebenarnya. Contohnya, pada peta dasar pertanahan dengan data berupa foto udara berikut ini. Setelah kita mengetahui pengertian serta jenis-jenis peta, kita akan membahas fungsi serta tujuan dari pembuatan peta. Peta dibuat karena memiliki fungsi yang berguna bagi kehidupan manusia. Fungsi peta adalah sebagai berikut. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Contohnya, dengan mengamati peta Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa Pulau Jawa terletak di selatan Pulau Kalimantan. Kemudian, menggambarkan fenomena dan bentuk permukaan bumi. Contohnya, dengan mengamati peta sebaran gunung api di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa Pulau Jawa mempunyai lebih banyak gunung api dibandingkan dengan Pulau Kalimantan. Selanjutnya, memperlihatkan ukuran, luas, serta jarak di permukaan bumi. Contohnya, dengan mengamati peta pada Google Maps, kita dapat mengetahui jarak antara suatu tempat dan tempat lainnya. Kemudian, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Contohnya, dengan mengamati peta kepadatan penduduk di benua Australia bulan Juni tahun 2016, kita dapat mengetahui bahwa penduduk di benua Australia cenderung bermukim di kawasan pesisir timur dibandingkan dengan wilayah lainnya, karena kawasan pesisir timur memiliki iklim yang lebih baik. Peta dibuat karena mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. Membantu menentukan arah untuk menuju suatu lokasi. Contohnya, saat kita hendak bepergian dan menggunakan aplikasi peta digital yang terpasang pada smartphone, kita akan ditunjukkan arah agar dapat mencapai lokasi tujuan. Kemudian, membantu melakukan analisis data spasial. Data spasial adalah data yang terkait dengan lokasi. Contohnya, saat kita membaca peta persebaran mineral, batu bara, dan panas bumi di Provinsi Lampung, kita mengetahui bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki paling banyak potensi panas bumi. Selanjutnya, membantu pembuatan suatu desain. Desain yang dimaksud adalah desain wilayah. Contohnya adalah peta tata ruang di Kalimantan Utara yang akan digunakan pemerintah sebagai panduan untuk melakukan penataan objek-objek di wilayahnya. Peta ini akan membantu penempatan objek-objek seperti lokasi permukiman dan tambak sebelum benar-benar diterapkan di wilayah Kalimantan Utara. Kemudian, mengomunikasikan informasi ruang. Peta akan memberikan gambaran tentang kondisi permukaan bumi secara cepat, sehingga informasi tentang kondisi ruang dapat dengan cepat dipahami. Contohnya,
Pada peta morfologi Kalimantan Utara, berikut ini. Dengan melihat peta sekilas saja, kita dapat mengetahui bahwa di wilayah Kalimantan Utara didominasi oleh morfologi atau bentuk permukaan bumi yang bergunung dari wilayah selatan ke utara di bagian barat wilayahnya. Sementara itu, wilayah yang landai terdapat di bagian timur laut Kalimantan Utara. Sekarang, kita dapat memahami bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi di bidang datar. Kondisi di permukaan bumi digambarkan ke bidang datar dengan proyeksi, skala, dan simbol sesuai dengan judul atau tema peta. Jenis peta diantaranya berdasarkan skala, isi, sifat objek, dan bentuknya. Peta berfungsi dalam kehidupan manusia untuk menunjukkan lokasi, menggambarkan bentuk dan fenomena, menggambarkan luas dan ukuran, serta memberikan informasi ke ruangan. Setelah mempelajari pengertian, jenis, dan fungsi peta, diharapkan kita dapat memahami konsep peta serta kegunaannya.